Nah, kenapa saya rekam? Agar ini bisa menjadi bukti bahwa kita memang benar-benar menjalankan perkuliahan. Ya, saya tidak mau nanti walaupun online saya tidak taat. Maksudnya saya bilang saja online, tapi saya tidak menjalankan perkuliahan secara online. Jadi tidak akan ada yang sanksi kalau perkuliahannya eh, bohongan gitu. Tidak ya, benar-benar ada. Kalian pun nanti bisa memberitahu mungkin saudara atau teman bahwa ini loh saya ada kuliah. Oke. Karena sudah saya rekam, saya kembali ke materinya ya. Oke, kira-kira sebentar. Oke, can you see the slide? Apakah kalian bisa melihat eh, layarnya? Adakah PowerPoint-nya ada? Terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat, oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi ada dua poin yang kalian akan pelajari. Tapi kalian di sini tidak usah menghafal. Saya ingin kalian mencerna, kalian tahu konsepnya seperti apa. Ya, ada dua keyword di sini atau kata kunci yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama ada pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kalian akan mengetahui apa sih perbedaannya. Nah, di sini kan sama-sama terjadi perubahan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi seperti apa sih? Let's see on the next slide. Jadi kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, sama seperti sebelumnya, pasti kita akan memulai dengan pengertian. Saya harap sih kalian tidak menghafal ya. Jangan dihafalkan, tapi dimaknai. Oke. Semua kalau berurusan dengan pendidikan, belajar, pasti harus ada proses dan pastinya ada perubahan. Nah, di sini kalau pertumbuhan itu prosesnya itu bersifat itu proses perubahan yang bersifat kuantitatif ya. Nah, di sini perubahannya itu bisa diukur secara fisik seperti tinggi badan, berat badan, ukuran organ tubuh dan lain-lain itu bisa diukur, bisa dilihat ya. Jadi itu dia pertumbuhan. Nah, ini contohnya sebenarnya mirip dengan tadi ada tinggi tinggi badan bertambah, setiap kalian misalnya bertambah umur juga bertambah tinggi. Tapi biasanya ya, kalau secara eh, biologis ya, biologis, biasanya kalau laki-laki dan perempuan itu agak berbeda dia pertumbuhan tinggi badannya. Misalnya kalian kalian pernah nggak melihat misalnya waktu anak-anak ya waktu SD lah, kadang-kadang yang cewek lebih tinggi daripada yang cowok. Nah, tapi ketika mereka SMP, kadang-kadang yang cowok itu baru dia eh, tinggi badannya bertambah dengan signifikan. Sedangkan yang cewek atau yang perempuan itu tiba-tiba stop sampai di sana. Yang tadinya waktu SD yang cewek itu tinggian, lebih tinggi daripada yang cowok, terus waktu SMP terbalik. Yang cewek jadi lebih pendek, kemudian malahan yang cowok melesat tingginya. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Kenapa waktu SD cenderung yang wanita lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Ini saya sering lihat kalau di Indonesia sih tidak terlalu signifikan ya perbedaannya. Tapi kalau di luar negeri, di negara barat, kadang-kadang istilahnya yang perempuan itu atau anak perempuan itu cenderung lebih dewasa kelihatannya karena cepat sekali pertumbuhannya atau tinggi badannya cepat sekali bertambah. Ada yang punya cerita seperti itu mungkin waktu SD punya teman dia lebih tinggi, kemudian ketika SMP kok bisa saya yang lebih tinggi gitu. Kenapa ada yang punya pengalaman seperti itu? Misalnya dulu punya teman perempuan ya, dia dulu lebih tinggi daripada kalian. Nah, sekarang kalian tiba-tiba bertemu kembali dengan dia dan ternyata dia lebih pendek dibanding kalian. Ada nggak? Nanti saya akan beritahu apa penyebabnya. Kayak gitu sebelumnya. Kalian pernah nggak punya teman seperti itu? Dulu waktu SD dia paling tinggi, kemudian ketika dewasa, tiba-tiba dia
tingginya stuck, maksudnya tingginya segitu-segitu aja, tidak berkembang lagi, tidak tumbuh lagi. Ada yang punya teman seperti itu? Punya kenalan atau punya saudara, kakak, mungkin punya kakak perempuan yang tadinya kalian terlihat kecil, kemudian Oh, ya, siapa ya ini? ada, Miss. Yawan, ada mau, Iya, Miss. oke, gimana Yawan? Langsung saja. Kalau menurut saya kenapa pertumbuhan laki-laki dengan cewek itu kan Gini, kenapa waktu anak-anak itu atau waktu SD itu kenapa yang anak perempuan itu lebih perbedaannya pertumbuhannya cepat banget, sedangkan yang laki-laki itu pertumbuhannya lambat. eh, pertumbuhan laki-laki Tingginya ya, tinggi badannya maksudnya ya. eh, Ada punya pengalaman mungkin Yawan, punya teman, saudara atau siapa begitu yang dulu dia tinggi, sekarang dia tidak terlalu tinggi atau tingginya stagnan, diam di tempat, tingginya tidak bertambah. Ada? Oke, Yawan. karena Yawan like pertumbuhan ya. Gimana gimana Yawan? karena pertumbuhan laki-laki cenderung Cenderung? lebih cepat dan Hmm. berlangsung lebih lama saat cenderung lebih cepat dan berlangsung lebih lama saat pubertas dibandingkan Oke. perempuan karena Iya, pengaruh hormon hormon testosteron ya. Oke. itu aja nih. Iya, benar-benar masuk akal. Yawan dulu Testosteron. jurusan IPA ya? Bukan? Yawan? Bahasa, Miss. Oh, bahasa. Wah, good job ya. Selain bahasa, ternyata Yawan juga masuk akal pemikirannya tentang biologis ya. Oke. Benar. Kata kuncinya adalah pubertas. Ya. Ini saya baca. Ini bukan sekedar saya bikin-bikin ya, atau saya buat-buat. Saya pernah baca, saya pernah nonton videonya bahwa kalau anak perempuan itu ketika dia pubertas, yaitu ketika menstruasi ya, haid pertama dia itu agak melambat dia tingginya. Maksudnya dia agak sebenarnya nambah tinggi cuma tidak signifikan dia. Kadang bisa stop sampai di sana ketika memang sudah mendapatkan haid, itu stop tingginya di sana. Misalnya kalau ada anak yang kelas 5 SD, dia sudah mendapatkan haid atau sudah mengalami haid, kemungkinan itu tingginya tidak akan bertambah atau bertambah tapi sedikit. Sedangkan kalau laki-laki, walaupun dia pubertas, dia akan terus bertambah tingginya. Awalnya dia pelan-pelan, tapi makin lama cepat dia. Gitu. Kalau yang perempuan sebelum haid itu cepat sekali tingginya. Tapi ketika setelah mendapatkan haid itu bisa tiba-tiba stop tingginya atau melambat tingginya. Seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga karena gen juga ya, karena keturunan, bisa juga walaupun dia haidnya dini, itu tetap saja kalau memang dia punya keturunan tinggi ya tinggi gitu sih. Tapi itu ada banyak artikel yang seperti itu ya. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Nah, di sini berarti pertumbuhan itu lebih menekankan ke fisiknya. Apa yang terlihat itu yang ditonjolkan ya. Oke. Oh ya, saya ada pertanyaan. Kalian eh, merasa nggak ada perbedaan ketika kalian anak-anak dan juga sekarang? Perbedaan antara kalian waktu anak-anak dan sekarang. Dari fisik kalian, ada nggak perbedaan? Mungkin bisa diceritakan. Ya, saya ingin tanya kalian, mungkin 3 orang dari kalian. Bisa diceritakan apa sih perubahan fisik yang kalian alami ketika anak-anak ke sekarang? Kalian termasuk remaja menjelang dewasa atau dewasa ya? Nggak tahu saya, mungkin kalian umurnya rata-rata ada yang masih belasan ya, mungkin 18, 19, mungkin ada yang sudah 20. Ya, silahkan diceritakan apakah
Apa sih perbedaan pertumbuhan kalian atau fisik kalian dari pas kalian anak-anak dengan sekarang? Apa bedanya? Ada yang mau say something? Saya perlu 2 atau 3 orang lah. Saya Miss. Ya, siapa ya? Sebut, Yawan. sebutkan nama siapa? Yawan, Yawan. Oke, Yawan. Silakan. Eh, Kalau menurut saya perubahan fisik dari kecil, yang dari kecil sampai hingga dewasa itu, yang pertama itu mungkin pertumbuhan tinggi atau berat badan, kedua pubertas atau kematangan seksual, dan perubahan komposisi tubuh. Coba Yawan lihat pada dirinya Yawan, apa perubahan yang terlihat sekali dari segi pertumbuhan fisiknya Yawan? Yang bisa membedakan ketika Yawan anak-anak dan sekarang, apa yang bertumbuh gitu loh. Tinggi kan pasti tambah tinggi. Selain tinggi, berat badan. Coba berat badan apakah sama berat badannya dulu dan sekarang? Eh, Beda, Miss. Beda. Dulu kurus atau gendut atau Beda, Miss. bagaimana? Ada Beda. perubahan. Beda dulu berapa beratnya Iya, waktu kecil, waktu SD lah. dulu hmm, Berapa kira-kira kurus beratnya waktu dulu? SD, Miss. Terus sekarang lebih berisi. Berapa lebih, Miss? Oke, lebih berisi lagi sedikit. Iya. Nanti kalau kalian ke usia 25 ke atas berubah lagi tubuh kalian ya, terutama wanita. Ada yang tambah kurus, ada yang bisa tambah berisi, tambah berubahlah fisiknya. Terus kemudian kalau kalian melahirkan juga berubah fisiknya ya. Seperti itu, akan terus bertumbuh. Oke. Yang lain mungkin nanti ada ya. Nanti ada sesinya lagi. Kita kembali ke materinya. Saya takut seperti kemarin, saya tidak dapat melihat, maksudnya saya tidak bisa ada sesi kesimpulan ya, makanya saya cepat-cepat ini. Oke, itu dari pertumbuhan. Sekarang kita ke perkembangan. Sama juga merupakan proses perubahan, tapi di sini sifatnya kualitatif. Kalau tadi kuantitatif yang bisa dihitung, ini tidak bisa dihitung ya. Di sini aspeknya yang mengalami perubahan itu ada kemampuan, fungsi, dan perilaku individu. Ya, di sini kalau menurut Sandrock dan Yusen, perkembangan adalah perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan berlangsung sepanjang hidup, meliputi aspek biologis, kognitif, dan sosial. Kalau ini sih agak mirip dengan pertumbuhan ya, cuma ada tambahan kognitif dan sosial. Nah, kalau dibilang sejak pembuahan, berarti sejak pembuahan itu sejak dalam kandungan. Percaya tidak percaya ya, tapi harus percaya. eh, Sejak kalian di kandungan itu kalian sudah belajar secara tidak langsung dengan mendengar. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada ibu hamil yang mengalami kekerasan, kekerasannya berupa eh, verbal ya. Ya, maksudnya dia mungkin sering bertengkar dengan suaminya atau dia berseteru dengan orang lain seperti itu. Pokoknya dia mengalami kesehatan mentalnya terganggu, itu akan berpengaruh ke janinnya atau ke bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil itu harus dijaga banget mentalnya, harus dijaga. Jangan sampai dia sakit hati, kecewa, marah, tersakiti, itu jangan sampai. Nah, biasanya ibu hamil itu sensitif, lebih sensitif. Dia sangat kupingnya istilahnya tipis. Apapun yang didengar dia bisa menangis. Misalnya, pokoknya dimarah sedikit, nangis. Kalau misalnya dibentak atau nadanya tinggi ketika ngomong sama dia, dia cepat menangis. Nah, itu juga. Kan ada juga saya pernah membaca ketika seorang ibu hamil itu sering menangis, anaknya juga bisa menangis di dalam kandungan. Itu dia merasa sedih dan akhirnya ketika lahir kemudian bertumbuh dewasa, dia itu menjadi seseorang yang melankolis, maksudnya sedih, suka murung seperti itu. Jadi banyak menyarankan ketika hamil itu
kalau bisa bahagia, ya, terhibur, banyak hiburan, seperti itu. Jadi kalau misalnya suka kecewa, menangis, sedih, marah-marah, nanti kebawa nanti sampai bayinya ke dewasa itu, ya. Pokoknya apapun sifat yang dimiliki ibunya itu akan menurun ke anaknya. Jadi be careful about that, ya. Nah, di sini ada contohnya, ya. Eh, Contoh perkembangan, misalnya pertama anak mulai berbicara, kemudian contoh kedua dari berbicara meningkat, kemampuan berpikirnya meningkat, jadi bisa mulai berpikir mana yang baik dan benar, kemudian perkembangan emosi sosialnya dia juga berkembang, dia bisa mengatur emosinya, kemudian dia bisa bersosialisasi, bagaimana berkomunikasi dengan orang, seperti itu. Ya. Lalu jadi perkembangan lebih menekankan pada fungsi psikologis. Sebentar, tadi kayaknya agak error sedikit, sinyalnya nggak bagus, jadinya kayak terkesan freezing, ya. Oke. Jadi perkembangan itu lebih menekankan pada fungsi psikologis, ya, dan juga kemampuan individu. Ya, tidak jauh-jauh dari mental. Oke, jadi itu ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan lebih ke kuantitatif yang bisa dihitung, kalau yang perkembangan itu lebih ke kualitatif. Tidak bisa dihitung. Dirasakan bisa, ya. Oke. Kita lanjut. Ini ada hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu pertumbuhan dan perkembangan memiliki karakteristik. Nah, di sini yang pertama ada berlangsung sepanjang hayat. Sepanjang hayat sampai dari lahir sampai meninggal itu. Itu berlangsung terus. Ya, kemudian saling berkaitan. Di sini pertumbuhan fisik mempengaruhi perkembangan psikis dan sebaliknya. Kemudian berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak secara tiba-tiba, tapi melalui tahapan tertentu. Jadi, antara pertumbuhan dan perkembangan itu saling, gimana istilahnya, saling berdampingan mereka. Ya, pokoknya semua berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian ada dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keturunan dan lingkungan. Itu berpengaruh sekali. Kemudian memiliki pola tertentu, misalnya dari sederhana ke kompleks, dari umum ke khusus. Ya, seperti itu. Nah, di sini coba kita bahas yang keturunan. Ya, seperti tadi sih saya sempat mention, misalnya kalau bapak ibunya tinggi, kemungkinan anaknya lebih tinggi. Saya pernah baca, ada dia rumusnya. Misalnya, misalnya ibunya tingginya 150, nanti anaknya kemungkinan akan bertambah lagi 10 cm ya, kalau nggak salah, ya. Di mana saya baca itu, ada saya baca, bertambah 10 cm. Jadi kemungkinan akan lebih bagus ya keturunannya. Maksudnya dari tinggi badan itu lebih bagus nambah dia. Tuh. Jadi coba kalian cek, tergantung sih, coba kalian cek, ya. Saya ingin tanya ke kalian. Kalian punya orang tua kan masih? Ada ya orang tuanya masih kan? Coba kalian ingat-ingat. Masih, Miss. Kalau yang cewek cenderung dia mengikuti ibunya, ya. Maksudnya itu dia tingginya tidak terlalu berbeda. Coba lihat ibu kalian, ya, ibu kalian. Eh, Kira-kira siapa yang lebih tinggi, ibu atau kalian? Kami anaknya, Miss. Anaknya lagi berapa senti? Nggak ngitung, ya. Enggak Tingginya kehitung. nggak kehitung. Lebih tinggi, ya. Ada Iya, kira-kira yang lebih pendek dari ibunya? Ada nggak? Ada Miss saya. Oke. Kalau sama bapak? Sama Bapak setara. Oh, setara. Oke, ya, ya, ya. Antara ngambil keturunan ibu atau bapak, ya, sepertinya, ya. Oke, oke. Seharusnya nambah sih. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan. Yang lain gimana? Tadi kan yang cewek sudah ada. Kalau yang cowok gimana? Apakah lebih tinggi, sama,
atau lebih pendek? Gimana? Siapa? Oh, siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Tadi sudah Firlansia ya? Want to say something? Iya, udah tadi, Miss. Oh iya, Firlansia tadi ya. Oke, oke. Ya, yang lain? Kalau nggak kita beranjak ke, tadi kan pertumbuhan, sekarang perkembangannya. Berarti ini dari keturunan masih ya? Keturunan, ya. Keturun. Ada nggak orang tua kalian misalnya pemarah? Ada orang tuanya Ya, pemarah? Miss. Ada, Miss. Kalian ikut pemarah nggak? Pemarah, Ikut, keras. Ikut. Nah, ikut, Miss. bisa ya, pemarah. Keras kepala? Ada yang keras Ikut, Miss. kepala di sini? Ikut saya. Oh, oke, Awan. Ketawa ya, bener. Nah, seperti itu, keras kepala, pemarah, gitu. Itu keturunan dia antara ibunya atau ayahnya. Kalau dari pertumbuhan lagi ya, kita balik ke pertumbuhan. Nah, di sini. Selain tinggi badan juga ada rambut. Rambut ini bisa diukur. Nah, jenis rambutnya. Kalian mewarisi jenis rambut ayah atau ibu? Bapak atau ibu? Jenis rambutnya. Entah lurus, keriting, tebal, tipis gitu. Kalau cowok mungkin sekarang terlihat tebal, ada juga yang mulai botak gitu, dia mulai tipis rambutnya gitu. Mungkin bisa diceritakan Eh, rambut saya, siapa Miss. yang kamu ambil? Jenis rambut siapa? Kalau saya Ah, eh, tebalnya ah, ikut bapak, terus ya? kriwilnya ikut mama, ombak gitu. Oh gitu. Berarti percampuran antara ibu dan bapaknya bagus mix ya. Jadi Iya, Miss. combine. Ya, soalnya kadang-kadang ada yang ikut ibunya ya. Kalau dari segi artikel yang pernah saya baca ya, biasanya anak itu menuruni jenis rambut ibunya. Ya, kalau ibunya keriting ikut dia keriting. Kalau lurus, lurus dia ikut itu. Tapi kalau misalnya gennya terlalu persentasenya terlalu besar di bapaknya bisa bisa jadi ya. Namanya juga penelitian, tidak semua sama persis ya. Karena mereka kan memakai sampel, tidak semua seluruh orang di dunia diteliti, tidak. Mungkin beberapa orang. Kebanyakan seperti itu, mengikuti gen ibunya. Tuh ya, itu ya. Tadi sudah dari pertumbuhan, sudah dari emosional, dari perkembangan sudah. Oh ya, perkembangan lagi satu. Kalau intelijensi, kepintaran, nah kalian itu ngikut bapaknya atau ibu? Kepintaran, daya ingat gitu. Mungkin rajin, terampil. Kalian lebih cenderung ikut siapa? Ibu atau bapak? Ikut Bapak, Miss, Oke, Sofia ya, gimana ikut bapak? Mungkin bisa diceritakan apa yang kamu ikuti? Misalnya dari tentang daya ingat sama uh-uh, apa? daya daya ingatnya. Kalau dari segi emosional, maksudnya pemarah atau sabar atau bagaimana itu ikut siapa? Kalau ini yang kayak Perama ikut ibu, tapi kalau Oke, ikut Bapak. oke, kepintaran ikut bapak. Nah, lagi-lagi ya, katanya kecerdasan itu turunan dari ibu. Tapi kita lihat saat ini ternyata si Sofia lebih ke bapak ya. Nah, berbeda lagi. Kita tidak bisa memastikan. Oke, thank you Sofia. Iya. Oke, lagi satu saya ini berhubungan dengan pertumbuhan juga. Nah, wajah. Nah, kalian wajah mirip siapa? Sorry ya, saya banyak tanya. Wajah cenderung mirip siapa? Apakah mirip bapak, ibu, atau kombinasi? Nah, saya ingin dengarkan satu-satu dari kalian. Dari segi wajah, kalian itu lebih mirip siapa? Bukan tetangga ya? Bukan ya, Sandra? Ya. Gimana? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Oke, ya. Berarti kalau kayak bikin adonan kue,
Ya, komposisinya bagus ya Sandra ya. Antara gula sama tepungnya pas, jadinya adukannya rata dan jadinya mirip kedua-duanya. Oke, thank you Sandra. Bagaimana dengan yang lain? Kalian lebih mirip siapa? Ada loh yang lebih mirip kakek atau neneknya, ada. Siapa? Lagi saya ingin minta cerita dari kalian, pendapat kalian. Saya Oris ya, Oris ya. Mungkin sebelumnya bisa nebak ya. Oris diam dulu. Kira-kira Oris mirip bapak atau ibunya? Yang lain? Sama juga nih dengan Sandra, Miss. Kombinasi antara bapak dengan Kombinasi. mama. Oh, bagus berarti ya. Pandai sekali ya orang tuanya Oris. Jadinya tidak ada kayak misalnya iri dengki. Oh, kok dia lebih mirip bapaknya ya? Padahal saya yang mengandung. Ah, gitu biasanya ibu ya. Biasanya ibu tuh suka marah-marah dia. Kok saya yang mengandung 9 bulan tapi kenapa wajahnya mirip suami saya? Ah, gitu. Kalau misalnya seimbang kan bagus itu. Berarti bagus cetakannya, adukannya bagus. Oke. Thank you, Oris. Ya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. saya Miss. Siapa? Sofia. Oke, Sofia. So, Sofia ya? iya Miss. Ya. Kalau Silakan. saya nenek perempuan Miss. Oh, neneknya ya. Biasanya kalau nenek itu pasti mirip dengan bapaknya Sofia ya, seharusnya. Saya punya cerita satu ini. Kadang-kadang ada ini ya, misalnya ibu dan bapaknya cantik, terus tiba-tiba anaknya biasa saja. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang ibu dan bapaknya biasa saja, tapi anaknya bisa cantik dan ganteng. Itu bisa juga. Tuh. Ada juga tips ya. Kalau kalian ingin punya anak perempuan yang cantik, ya bagi cewek-cewek ya, nanti harus mencari suami yang ganteng. Nanti anak perempuannya jadi cantik. Sebaliknya, kalau misalnya kalian ingin punya anak laki-laki yang ganteng, nanti ibunya harus cantik. Nanti anak laki-lakinya ganteng. Itu sih kakak. Seperti biasa, belum tentu. Ya, nanti kalian cek sendiri, mungkin bisa lihat di sekeliling kalian atau bagaimana. Oke, itu tadi eh, pertumbuhan dan perkembangan bisa berdasarkan gen atau keturunan ya. Oke, kita lanjut. Terlihat ya di layar. Oke, ini masih slide yang tadi. Nah, untuk lebih memudahkan kalian, agar kalian lebih paham ya, ini saya punya tabel. Ini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai aspek. Ada 4 aspek. Ada sifat, fokus, pengukuran. Dan juga ada contohnya. Ya, kalau dari pertumbuhan sama tadi, sifatnya kuantitatif, bisa dilihat, bisa diukur. Sedangkan perkembangan kualitatif, ya. Kalian bisa lihat fokusnya di fisik kalau pertumbuhan berupa biologis ya. Kemudian kalau perkembangan itu psikis, mental, sosial, emosional. Terus pengukurannya bisa diukur sentimeter, kilogram. Tadi kan tinggi badan, berat badan itu bisa. Nah, kalau perkembangan ya tidak dapat diukur secara pasti, itu tidak bisa ya. Ini contohnya tinggi badan, kemampuan berpikir itulah dia perbedaannya. Jadi so far atau sejauh ini kalian sudah bisa membedakan kah antara pertumbuhan dan perkembangan? Bisa membedakannya? Bisa? Bisa, Miss. Oke, thank you. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Yang pertama ada faktor internal, tadi sih sudah saya bahas, genetik, kemudian kematangan biologis itu, kemudian faktor eksternal itu berupa lingkungan, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Maksudnya begini, kalau kalian lingkungannya bagus, misalnya orang tuanya apa istilahnya itu dia
cerdas ya, kemudian secara ekonomi juga bagus ekonominya, tentunya orang tua itu akan menyiapkan makanan-makanan yang bergizi, ya bergizi, proteinnya tinggi. Kenapa ya? Karena kalau dari proteinnya tinggi, seperti misalnya makan daging, telur yang cukup itu bisa menambah tinggi. Minum susu juga bisa menambah tinggi badan, seperti itu. Itu lingkungannya ya. Kalau keluarganya bagus, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya bagus. Misalnya kalau keluarga ya, kalau dari perkembangan psikis atau emosional, misalnya keluarganya, backgroundnya atau latar belakangnya adalah keluarga yang broken home. Kalian tahu broken home? Tahu broken home? Tahu. Iya. Apa itu broken home? Yang nggak punya orang tua, Miss. Punya dia orang tua, tapi orang tuanya berpisah. Mungkin cerai lah, atau misalnya sering bertengkar. Jangan kalian kira hanya bercerai saja ya. Misalnya orang tuanya bercerai, terus anaknya dikatakan broken home. Belum tentu. Anak broken home itu bisa juga dari keluarga yang masih utuh, namun eh, orang tuanya sering bertengkar, ada KDRT dan sebagainya. Itu anaknya bisa broken home dia, bisa dibilang seperti itu. Itu dia. Jadi itu pengaruh lingkungan ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Ini saya punya kasus, ya punya case yang bisa kalian bahas. Um, apakah anak broken home itu nanti di masa depannya menjadi gagal atau masa depannya tidak cerah? Mungkin bisa berikan pendapat. Karena kan ada stereotip, misalnya kalau kamu anak broken home pasti gagal masa depannya. Tuh. Kira-kira, kalian punya pendapat nggak ini case? Apakah pasti anak yang broken home itu atau keluarganya tercerai berai itu nanti masa depannya suram atau kehidupannya gagal? Oke, mungkin bisa memberikan pendapat kalian. Saya stop share dulu ya. Jadi coba saya melihat kalian. Oke, ya. Kira-kira bagaimana pendapat kalian ketika melihat kasus ada anak yang broken home, keluarganya bercerai-berai atau sudah pisah, kemudian bagaimana dengan masa depan anak tersebut? Oke, Sandra silahkan. Tergantung sih, Miss. Mhm. Dari cara dia melihat situasinya, mungkin dia punya pengalaman berbeda, mungkin dia mau berubah ke depannya, dia buat berubah terus bangun keluarga yang lebih cemara lagi. Oke, thank you. Berarti menurut Sandra itu belum tentu ya anak yang broken home itu masa depannya gagal, belum tentu. Lagi-lagi tergantung lingkungannya ya. Misalnya dia waktu itu walaupun keluarganya bercerai atau orang tuanya bercerai, tapi dia tinggal di lingkungannya yang bagus, bisa berubah. Oh ya, di sini ada yang istilahnya orang tuanya berpisah. Sebelumnya, I'm so sorry ya. Mungkin membuka luka lama, kalaupun ada ya. Ada di sini yang orang tuanya berpisah, mungkin ada. Rival, baik-baik saja. Oke. Semuanya aman ya? Masih bersatu orang tuanya? Iya. Sofia? Iya. Masih ya? Oke. Berarti bagus ya di sini keluarganya cemara. Saya harap sih memang benar cemara ya. Jadi itu tadi Sandra tidak setuju bahwa kalau misalnya anak broken home itu masa depannya akan gagal atau masa depannya suram itu tidak setuju. Ya, tapi ada juga yang anak broken home tuh dia itu misalnya terbawa dengan kenakalan remaja, kemudian jadi kriminal, ada yang seperti itu, ada juga narkoba, pergaulan bebas, kayak gitu ada dia. Lagi-lagi tergantung lingkungannya, ya.
di mana kalian tinggal, begitulah kalian akan jadinya. Itu dari segi perkembangan. Emosional, psikis. Fisik sama psikis beda ya, ingat ya, itu berbeda. Tadi nutrisi, kita lanjut ya. Nutrisi tadi sudah saya bahas. Kalau nutrisinya terpenuhi, otomatis pertumbuhannya bagus. Pendidikan juga. Kalau pendidikannya tinggi, otomatis nanti perkembangan emosionalnya juga semakin bagus. Karena lewat proses belajar itu, eh, kan semakin berkembang emosinya ya. Kemudian sosial budaya juga itu bisa mempengaruhi perkembangan. Oke, perkembangan. Pertumbuhan juga bisa. Misalnya kalau di bukan lingkungannya, kebudayaannya ya, kebudayaannya misalnya ada budaya apa istilahnya? Kalau budaya sih misalnya ada budaya ada pesta ya, ada setiap upacara adat itu misalnya ada makan-makannya daging gitu kan juga mempengaruhi pertumbuhan, bisa. Bisa kita sambung-sambungkan. Oke. Nah, di sini menurut Sandrock, interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan sangat menentukan perkembangan individu. Itu perkembangannya sangat menentukan ya. Oke, kita lanjut. Ini ada prinsip-prinsip perkembangan. Dari umum ke khusus. Perkembangan berlangsung dari umum ke khusus ya. Terus setiap individu unik ya. Unik di sini maksudnya berbeda-beda. Dari karakternya berbeda, seperti yang tadi saya sampaikan. Terus kematangan dan pengalaman. Di sini perkembangan dipengaruhi kematangan dan pengalaman. Ya, pastinya. Misalnya kalian punya pengalaman kerja, ketemu orang yang macam-macam, itu juga emosional kalian, emosi kalian atau sikap kalian juga akan berubah. Misalnya kalian punya pengalaman dengan orang yang temperamental, atau kalian punya pengalaman dengan bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja keras, rajin, otomatis kalian ikut-ikutan rajin ya, terpengaruh kalian. Itu kalau kalian misalnya berteman atau teman kerja kalian itu malas ya, suka mabuk-mabukan, itu juga terpengaruh kalian pastinya. Dari segi matang, dewasa juga pendewasaan, sikap dewasa itu dipengaruhi juga tadi seperti saya bilang lingkungan ya, pengalaman juga semakin dewasa. Mungkin awal kalian kerja itu pasti berbeda dengan ketika kalian sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun itu akan berbeda. Ya, kalian akan misalnya ketika kalian menghadapi masalah, kalian bisa ketika kalian mendapat masalah, kalian bisa menghadapinya lebih dewasa, lebih bijak lah istilahnya ya. Kemudian eh, ada masa peka, sensitive period. Nah, ini di sini juga kadang kalian merasa sensitif, lebih peka, maksudnya sedikit-sedikit kalian nangis, cengeng gitu, sedikit-sedikit kalian marah, emosi itu ada. Itu ada masanya. Misalnya kalau kalian cewek ya, biasanya setelah pubertas itu bisa sensitif, terutama ketika kalian sebelum menstruasi ya, sebelum datang bulan. Sebelum bulan kalian datang itu, pasti kalian lebih sensitif kan? Ya kan? Nah, lebih sensitif, marah, kayak gitu, itu ada masanya. Itu pada masa pubertas. Nah, ada lagi ketika kalian sudah tua, sekitar 50 ke atas, itu ada menopause. Itu juga lebih sensitif lagi ya. Pokoknya lebih sering tantrum. Itu mungkin kalau kalian punya orang tua yang sudah 50 ke atas, sudah menjelang menopause, menopause itu berhenti haid, itu juga lebih sensitif ya. Kalau laki-laki sama sih pubertas juga. Kemudian kalau ada istilahnya puber kedua ya, puber kedua 30-an, 35 ke atas ya kalau nggak salah itu ada puber. Di mana lagi centil-centilnya ya, lagi bersolek lah. Kadang-kadang mungkin lebih tertantang dia mencari
ya kembali playboy ya, kayak gitu ya. Dia ya istilahnya itu sensitif juga. Itu masa sensitif mereka. Kemudian mungkin kalian sudah dewasa pasti tahu kan istilahnya masa bersolek itu ya laki-laki ya. Mungkin dia ingin punya pasangan baru seperti itu ya. Mungkin semoga kalian belum mengalami ya. Itu ada. Istilahnya puber kedua. Lagi centil-centilnya. Wanita juga ada puber kedua. Istilah sama 30 lebih suka berdandan gitu. Pokoknya bajunya pingin yang bagus-bagus seperti itu ya. Tapi bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu dia berdandan itu bukan untuk menggoda ya, tapi dia senang saja melihat dirinya cantik ya. Kalau kalian para cewek-cewek, kalian berdandan itu tujuannya apa? Ingin menarik perhatian lawan jenis ataukah tenang melihat diri kalian cantik? Oke, ini pertanyaan dari saya ya. Mungkin bisa dijawab. Yang cewek-cewek di sini berdandan itu tujuannya apa? Untuk percaya Mempercantik diri ya, Sob ya? Iya, mempercantik diri. Tapi bukan keinginan untuk menarik perhatian lawan jenis? Bukan. bukan. Bukan ya, oke. Ya, Oh, bukan sih. yakin? Tapi kalau umur Sophia, umur kalian ya cewek-cewek itu biasanya sih ada sedikit menarik perhatian. Istilahnya bonus lah. Kita senang, diri kita cantik, berias. Bonusnya ada yang mendekati itu ya. Tapi sebenarnya sih seneng aja ngelihat cantik. Kadang-kadang saya sendiri, saya lebih suka melihat perempuan yang cantik ya. Maksudnya bajunya bagus, make upnya bagus. Itu saya senang lihatnya dibandingkan melihat laki-laki itu. Itu. Kalau cowok beda. Cowok itu suka yang sesuatu yang indah-indah, cantik-cantik gitu. Ya, yang wangi Yang itu cowok. berintiman. Ya, Ripal ya. Ripal suka eh, melihat yang indah-indah, yang cantik-cantik, suka. Suka kan? Kalau nggak suka aneh nanti tanda tanya saya. Suka wanita kan? Itu Iya, normal. Kalau misalnya bilang nggak suka, nanti nggak normal. Nanti sukanya laki-laki. Karena ada laki-laki yang sukanya yang berotot. Ya, di sini laki-laki yang suka berotot, misalnya lihat lihat sesama jenisnya yang berotot, kekar, tinggi, wih, dia kekar. Ada, ada lelaki yang suka lihat yang berotot, ada. Tapi agak-agak beda ya dia ya. Ya, ada. Tapi ada juga laki yang mungkin dia kagum saja. Oh, aku pingin juga punya otot kekar kayak gitu. Punya six pack, perutnya rata, six pack. Ada yang seperti itu. Tapi semoga bukan suka yang lain ya. Gitu. Tetap kalian harus suka yang lawan jenis. Oke, apapun yang terjadi. Oke, intermezzo aja. Kita lanjut. Ya, sebentar. Tadi sampai mana ya? Nah, yang terakhir sistematis dan teratur. Semua perkembangan itu pasti sistematis dan teratur. Ada masa-masanya, seperti tadi pubertas itu ada masanya ya berkembang. Ya, kemudian secara teratur pastinya. Tapi kadang ada yang nggak teratur, tergantung hormon juga. Oke, nah bagaimana sih implikasi dalam pendidikan? Hubungannya ya, hubungannya dengan pendidikan, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan itu penting bagi guru. Kenapa? Nah, di sini guru bisa menentukan metode pembelajaran dan ya, berarti pembelajaran itu disesuaikan ya, metodenya disesuaikan seperti apa ya, dilihat dari perkembangan anak-anak tuh. Kemudian strategi mengajarnya juga bisa ditentukan, dipilih yang tepat sesuai dengan kecerdasan anak-anak, emosional anak-anak dan karakter siswanya itu. Pastinya tadi kan itu termasuk kebutuhan peserta didik seperti apa. Kemudian tuntutan sesuai usia. Jadi jangan sampai misalnya materinya untuk anak remaja, tapi yang dibahas itu yang lebih dewasa, yang
21 plus itu kan jadinya nggak nyambung. Di pendidikan yang baik itu harus selaras dengan tahap perkembangan peserta didik. Ya, jangan sampai melenceng. Oke. Nah, itu dia. Ini daftar pustaka atau sumber bacaan yang saya pakai pada materi. Ya, itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, waktunya masih saya sediakan sekitar ya 10 sampai 15 menit. Saya ingin tahu seberapa pemahaman kalian. Tolong disimpulkan dalam satu kalimat, jangan panjang-panjang ya, cukup satu kalimat. Satu kalimat ya. Satu kalimat terdiri dari minimal 4 sampai 5 kata, jangan lebih. Saya, Miss, Iya, siapa mau mulai? Silahkan, Frelansia. yang saya ingat dari materi hari ini adalah definisi pertumbuhan, yaitu proses perubahan yang bersifat kuantitatif seperti perubahan fisik. Itu aja, Miss. Oke, thank you. Good job. Next, Makasih, Miss. siapa selanjutnya? Saya, Sofia. Miss. Oke, silakan Sofia. Ini perbedaan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu ini kuantitatif atau bisa dihitung, sedangkan perkembangan kualitatif atau tidak bisa dihitung. Iya, oke. Thank you. Iya. Tadi sudah dibahas kuantitatif dan kualitatif. Ingat ya, jangan salah membedakan. Ayo, ada yang mau menambahkan? Saya inginnya kalian berbeda. Ya, mungkin apa yang nempel di kepala kalian? Jangan terlalu teori ya. Apa sih yang nempel tadi? Mungkin dari contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian cerita-cerita yang disampaikan temannya itu bisa. Pokoknya apa yang nempel? Jangan terlalu overthinking di kelas saya. Silahkan, siapa? Apa sih yang kalian dapat saat ini? Saya harap sih nggak kosongan, biar nggak rugi kita hampir 1 jam, terus kalian kosongan, tidak menemukan apapun, tidak ada nempel di kepala kalian, itu ya rugi ikut kelas. Tidak bermanfaat berarti kelas saya, kalau sampai kalian tidak ada, ya satu kalimat lah yang bisa kalian sampaikan. Oke? Dapat nilai loh, karena saya melihat siapa saja yang aktif di kelas saya. Kan ini sudah direkam videonya. Ya, silakan. Sandra ya? Ya. Yang dapat saya simpulkan Miss, bahwa perkembangan dan pertumbuhan seseorang itu sangat penting. Pertumbuhan seseorang itu dipengaruhi dua hal, yaitu Mm-mm. dari genetik dan juga lingkungan yang Oh, menentukan masa depan seseorang. oke, good job. Ada keywordnya, genetik dan lingkungan. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau menyambungkan lagi, silahkan. Tadi sudah kualitatif, kuantitatif, genetik, lingkungan. Pastinya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa lagi yang bisa kalian gali dari tadi hampir 1 jam itu, apa yang bisa kalian temukan? Ya, tidak perlu menyimpulkan, tapi yang nempel di kepala kalian selama 1 jam ini. Oke, kan cuma satu jam saja bersama saya. Yawan, Saya oke, Yawan, silakan. tentang pertumbuhan, Miss. Oke, yang mana saja boleh. Tentang pertumbuhan laki-laki tadi, Miss. Mhm. Tentang pertumbuhan laki-laki cenderung lebih cepat dan berlangsung lebih lama daripada perempuan, Miss. Oke, iya. Sebenarnya lebih lambat, tapi lebih lama dia, gitu dia. Lambat, tapi lama-lama dia drastis dia, gitu dia prosesnya ya. Iya, Oke, iya, thank Miss. you, Yawan. Oke, itu tinggi badan yang dibahas. Tinggi badan laki-laki. Ada yang lain? Saya, Miss. Ya, oke. Silakan lihatnya. Maaf ya, nggak bisa review karena mati lampu nih di rumah. Oke, yang penting lihatnya, mendengarkan, dan ada nempel di kepalanya. Itu aja. Ya, yang saya mati itu anak broken home yang sebenarnya masa depan mereka itu tergantung mereka dia sendiri dan lingkungan yang dia alami oleh anak tersebut. Belum pasti anak broken home itu akan menuruti orang tua dan saya pikir anak broken home itu akan berubah untuk diri sendiri.
Oke, bagus ya. Berarti Yatnya menyimak tadi dengan anak broken home. Padahal itu tidak ada di materinya ya. Cuma ya kita harus lihat di kehidupan nyata kita. Itu berpengaruh. Oke, thank you Yatnya. Ya, ada lagi. Lagi satu orang ya. Satu orang lagi kita pulang. Ya, siapa? Oris? Oris? Tadi saya lihat angkat tangan. Oke, silahkan. Ada, Miss. Ada? Ya, coba disampaikan. Biar kita tutup kelas kita. Ini tentang perkembangan, ya. Perkembangan, ya, pertumbuhan. Hmm, Ternyata pertumbuhan tadi di mana Miss sempat mengatakan bahwa secara fisik anak itu berkembang bentuk fisiknya mengikuti bisa mengikuti genetik dari orang tuanya begitu. Jadi di sana saya sangat setuju karena saya menemukan persamaan seperti di dalam rumus golongan darah yang apabila secara otomatis itu kalau bapaknya darah O dan ibunya darah O, ya otomatis anaknya juga harus darah O, tidak mungkin darah B begitu. Iya, itu ada rumusnya yang saya tidak hafal, tapi ada yang beda ya. Tapi bukan berarti itu bukan karena bukan anaknya ada. Nanti coba dipelajari ya. Ada dia rumus-rumusnya, ada rumus model baru. Kalau kita dulu tahu kan kalau bapaknya O, ibunya O pasti O gitu kan. Tapi ada rumus barunya. Coba nanti dipelajari ya, Oris ya. Bagus ya. Ada contoh baru yaitu golongan darah. Itu juga pertumbuhan. Oke, Oris, nanti kalian nanti sebagai seorang pendidik ya, saya harap terbuka pikirannya. Tidak hanya kalian belajar bahasa, karena kalian kan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, kalian jangan hanya belajar bahasa, tapi juga kalian harus buka wawasan kalian. Kalian belajar dari mana saja, dari buku, dari artikel, dari internet, dari YouTube, dari TikTok, dari mana lagi Instagram, Facebook, itu kalian bisa belajar. Tapi jangan lupa pilih-pilih ya. Kalian harus punya pembandingan. Jangan sampai kalian terkena hoax atau informasi palsu itu. Jadi belajar dari mana saja, tapi harus istilahnya bijak dalam belajar, oke? Jadinya lebih terbuka. Kemudian nanti kalau misalnya ujian, kan kalau saya soal ujiannya saya itu berupa kasus-kasus, jadinya kalian lebih terbuka untuk menjawabnya. Lebih istilahnya jawabannya lebih bervariasi, lebih masuk akal, lebih logis. Oke? Um, ya, I think that's all for today. Thank you ya, kalian sudah ikut berpartisipasi, sudah aktif, sudah berpendapat, sudah bercerita, itu sangat bagus sekali ya. Semoga minggu depan lebih baik lagi. Kalau minggu depan mungkin kita offline ya, karena akan berbeda antara online dan offline. Saya harap sih semuanya bisa speak up, bisa ngomong, ngobrol, dan sebagainya. Oke, setelah ini nanti ada absen, saya kirim ke grup. Oke, see you ya, bye-bye. Thank you, Miss. Yumi.